saat kita mempersiapkan jiwa kita secara pribadi untuk kedatangan Kristus yang kedua kali. Allah sedang memberikan waktu kepada kita untuk membereskan hubungan kita dengannya. Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Selasa 2 Juni, judulnya Pertobatan yang Sejati. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari Yeremia 31 ayat 34. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Amin. Dunia sekuler membombardir kita dengan pesan-pesan tentang kemandirian, pemanjaan diri, dan promosi diri. Semuanya adalah kebalikan dari undangan Allah untuk kerendahan hati dan menjadi hamba. Matius 5 ayat 5. Menariknya, Alkitab mencatat kata-kata pertama Yohanes Pembaptis dan Yesus adalah sama. Yohanes berkata, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Matius 3 ayat 2. Yesus berkata, "Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Markus 1 ayat 15, Lukas 24 ayat 46-47. Baik Yesus maupun Yohanes memanggil para pendengar mereka kepada pertobatan, karena kerajaan surga sudah dekat. Pastinya panggilan ini sama relevannya bagi kita sekarang. Kisah Para Rasul 3 ayat 18 dan 19 mengungkapkan bahwa pertobatan begitu penting dalam proses pertumbuhan rohani. Kebaikan dan kemurahan Allah menuntun kita kepada pertobatan. Roma 2 ayat 4. Pertobatan melibatkan 2 langkah. Yang pertama, rasa sakit yang tulus karena dosa-dosa kita. Yang kedua, keputusan yang jujur untuk meninggalkan dosa. Dalam Alkitab, pertobatan hampir selalu dikaitkan dengan pengampunan. Jika kita benar-benar bertobat, maka Allah mengampuni. Sesederhana itu. 1 Yohanes 1 ayat 9, Wahyu 3 ayat 19. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. 2 Petrus 3 ayat 9. Saat kita mempersiapkan jiwa kita secara pribadi untuk kedatangan Kristus yang kedua kali, Allah sedang memberikan waktu kepada kita untuk membereskan hubungan kita dengannya. Yesus menderita, mati, dan bangkit kembali, agar ketika kita bertobat, anugerahnya dapat bekerja secara ajaib dalam hidup kita. Berlawanan dengan dunia yang mengatakan bahwa kita sudah baik-baik saja, Allah meminta agar kita berpaling kepadanya dalam pertobatan dan iman, yang ditulis dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 21. Menyerahkan diri sepenuhnya ke dalam tangan Allah, agar Dia dapat memangkas dan membentuk karakter kita menjadi serupa dengan Allah, menjadi kesaksian bagi Allah, yang ditulis dalam Yohanes 15 ayat 2 dan 8. Kita lalu bertumbuh dan menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan, yang ditulis dalam Matius 3 ayat 8. Pertobatan tidaklah sejati kalau tidak diikuti dengan pembaruan. Kebenaran Kristus bukannya sekedar jubah yang menutupi dosa yang tidak diakui dan tidak ditinggalkan. Kebenaran Kristus adalah
prinsip kehidupan yang mengubah tabiat dan mengendalikan budi pengerti. Demikian kutipan dari buku Kerinduan Segala Zaman tahun 1999, jilid 2, halaman 174. Pertobatan membawa kepada hidup. Demikian ditulis dalam Kisah 11 ayat 18, dan merupakan bagian penting dari pertumbuhan dalam hubungan dengan Allah. Izinkan sepenuhnya Allah bekerja dalam proses penyerahan, pertobatan, dan memangkas kita. Berikut ini kutipan Roh Nubuat disadur dari To Be Like Jesus, halaman 372. Banyak orang berpikir bahwa mereka harus bertobat dulu baru bisa datang kepada Yesus. Padahal sebenarnya pertobatan itu justru terjadi karena seseorang datang kepada Kristus. Memang benar, pertobatan datang sebelum pengampunan dosa. Tetapi manusia tidak bisa menghasilkan pertobatan sejati dengan kekuatannya sendiri. Yesus terus menarik manusia datang kepadanya dengan kasih-Nya. Saat orang berdosa melihat pengorbanan Kristus di kayu salib, mereka mulai menyadari betapa besar dosa dan betapa besar kasih Allah. Dari situlah hati mulai dilembutkan dan timbul keinginan untuk bertobat. Menutup pelajaran hari ini, segala pujian kita naikkan hanya kepada Tuhan yang telah memberikan Roh Kudus untuk menyertai dan mengajari kita firman kebenaran. Terima kasih telah belajar bersama. Tuhan memberkati kita semua.